Teman-teman tahu Masjid Patok Negoro di Jogja nggak? Sebenarnya masjid apa sih itu? Di mana saja? Dan bagaimana ceritanya? Yuk kita obrolin bersama-sama. Jadi teman-teman, Kesultanan Yogyakarta memang sangat amat begitu memperhatikan tata letak kotanya. Hal ini tercermin sejak Pangeran Mangkubumi selaku Sultan Hamengkubuwono pertama melakukan pemilihan lokasi keraton hingga adanya sumbu filosofi yang sudah diakui UNESCO sebagai warisan dunia. Wow, keren banget sih. Maksudnya kan orang zaman dulu akan tetapi sudah memiliki pemikiran orientatif terkait tentang tata letak kota yang begitu menawan. Nah, selain adanya sumbu filosofi, ternyata ada satu konsep menarik yang ternyata juga diterapkan oleh Kesultanan Yogyakarta, yaitu terkait adanya Masjid Patok Negoro. Keberadaan masjid memang menjadi salah satu pilar bagi berdirinya Kesultanan Yogyakarta. Selain masjid gede yang berada di pusat pemerintahan, Kesultanan Yogyakarta juga membangun masjid di 4 penjuru mata angin, teman-teman. Masjid Jami An-Nur Melangi di sisi barat, kemudian Masjid Jami Sultoni di Pelosok Kuning di sisi utara, kemudian ada Masjid Jami Ad-Darajat Babadan di sisi timur, Masjid Nurul Huda di Dongkelan di sisi selatan, dan satu masjid lagi yang menyusul kemudian yaitu Masjid Taqwa di Wonokromo. Jadi 5 masjid tadi itu disebut sebagai Masjid Patok Negoro. Simbol 5 masjid ini selain sering dikaitkan dengan rukun Islam, juga sering dikaitkan dengan konsep sedulur papat limo panjar. Dinamai Patok Negoro karena masjid-masjid tersebut itu merupakan batas-batas negara, teman-teman. Masjid-masjid ini selain menjadi batas ibu kota negara, juga sekaligus menjadi simbol kekuasaan raja yang tidak dapat diubah. Secara keseluruhan, Masjid Patok Negoro memiliki fungsi sebagai pusat pendidikan, tempat upacara atau kegiatan keagamaan, bagian dari sistem pertahanan, sekaligus bagian dari sistem peradilan keagamaan yang disebut juga sebagai Pengadilan Surambi. Nah, pengadilan ini memutus hukum perkara agama seperti pernikahan, perceraian, serta pembagian waris di masyarakat. Masjid-masjid Patok Negoro ini di awal pendiriannya biasanya memiliki satu tokoh sentral yang menjadi ulama yang diberi mandat secara langsung oleh Kesultanan Yogyakarta sebagai penyebar agama Islam di daerah tersebut. Masjid An-Nur Melangi misalnya, masjid ini didirikan oleh beliau Bendoro Pangeran Hanggabehi Sandio atau yang biasa dikenal dengan Kiai Nur Iman yang merupakan kakak dari Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Sedangkan Masjid Sultoni Pelosok Kuning itu didirikan oleh Kiai Mursodo yang merupakan putra dari Kiai Nur Iman Melangi. Menurut salah satu pengurus takmir, Masjid Pelosok Kuning sebenarnya sudah berdiri sebelum keraton dibangun. Posisinya kala itu berada di selatan bangunan yang sekarang. Hingga kini, Masjid Pelosok Kuning ini termasuk yang terjaga keasliannya. Salah satu ciri yang paling menonjol adalah keberadaan kolam yang mengelilingi masjid. Di kolam ini, biasanya orang membasuh kaki dan membersihkan diri sebelum memasuki masjid. Desain dengan kolam tersebut adalah penyesuaian terhadap budaya masyarakat saat itu yang melakukan kegiatan sehari-hari tanpa menggunakan alas kaki. Jadi memang sangat bermanfaat untuk membersihkan kaki atau membersihkan badan ketika akan memasuki masjid. Sementara itu teman-teman, Masjid Nurul Huda di Dongkelan itu didirikan oleh Kiai Syihabuddin, yaitu pada tahun 1755. Uniknya, masjid ini merupakan salah satu saksi bisu peran Masjid Patok Negoro sebagai sistem pertahanan. Di masa perlawanan Pangeran Diponegoro, masjid ini ludes dibakar oleh Belanda.
karena dianggap sebagai tempat berkumpulnya para pejuang, pengikut Pangeran Diponegoro. Baru pada tahun 1901, masjid ini itu dibangun kembali teman-teman. Sementara itu di sisi timur ada Masjid Ad-Darajat Babadan. Masjid ini dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada tahun 1774. Tokoh sentra di Masjid Babadan ini adalah Kiai Ageng Karangbesari yang juga merupakan putra dari Kiai Nur Iman Melangi. Masjid ini juga punya kisah unik teman-teman. Pada tahun 1942 hingga 1943, masjid ini digusur oleh serdadu Jepang dengan alasan daerah ini akan dijadikan untuk gudang mesin serta perpanjangan landasan pacu pangkalan udara Jepang. Baru pada tahun 1965, seorang warga Babadan bernama Kiai Mutohar kemudian meminta izin kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk membangun kembali masjid tersebut. Kemudian masjid ini diberi nama Ad-Darajat, yaitu berasal dari nama kecil Sultan Hamengkubuwono IX, yaitu Darajatun. Tak kalah unik teman-teman, ada satu lagi Masjid Patok Negoro yang berbeda dengan 4 masjid yang sudah saya sebutkan tadi. Semua berawal dari penyamaran Sri Sultan Hamengkubuwono I yang menyamar menjadi seorang utusan raja dengan maksud menjadi murid dari Kiai Muhammad Faqih yang tinggal di daerah Wonokromo. Dari situlah terbentuk hubungan guru dan murid antara Sri Sultan Hamengkubuwono dengan Kiai Muhammad Faqih. Sebagai rasa terima kasih, Sri Sultan Hamengkubuwono kemudian memberi tanah perdikan kepada Kiai Muhammad Faqih sekaligus membangun Masjid Patok Negoro di daerah tersebut. Nah, masjid ini diberi nama Masjid Taqwa Wonokromo. Nah teman-teman, kelima masjid ini masih bisa kita kunjungi teman-teman. Jadi kalau saya pribadi ya, itu sudah semua. Belum deh. Satu yang belum ternyata, Masjid Taqwa Wonokromo saya belum mengunjungi. Insya Allah sebelum saya pindah dari Jogja, saya memiliki niat lah untuk juga bisa mengunjungi masjid tersebut. Supaya ya lengkap bisa mengunjungi 5 masjid Patok Negoro yang sangat ikonik di Yogyakarta. Keberadaan masjid-masjid ini menunjukkan bahwa nilai keagamaan adalah salah satu pondasi penting Kesultanan Yogyakarta yang terus ada, yang mana merupakan kelanjutan dari Kerajaan Mataram Islam.